sport.com. Kalau resminya BP sebagai manajer, ya tinggal tunggu tanda tangan di RUT PT Persija, ya kan? Yang hampir ini belum kelihatan. Hilangnya belum keluar. Apalagi tadi satu lagi? Launching tim ini kan launching. Jadi pertanyaan yang salah kamar menurut saya. Karena itu harusnya bersih, gitu. Bukan kita mah udah siap launching besok, kita siap kan, balik lagi. Kita punya direktur komersial yang mengatur roadmap-nya digital media kayak apa di Persija. Jadi intinya nanti ditunggu aja di media sosial kita akan pasti ada info di sana, kapan ada launching, kapan ada ini semuanya. Terus sekali lagi ingat ya, bahwa yang menjadi sesuatu yang resmi itu hanya keluar dari media sosial Persija. Dari media sosial yang lain, event itu dari saya, dari Pak Panca, dari siapapun itu sifatnya pendapat pribadi. Jadi tidak bisa menjadi acuan. Yang menjadi acuan adalah yang keluar dari staff Persija. Kayak tadi itu, kita posting resmi, keluar, oh pelatihnya segini. Jadi kemarin saya bilang CRCD apa itu pendapat pribadi. Jadi sekali lagi demikian. Oh masih ada? Benar-benar terakhir ya? Kan selama masa pandemi ini kita tidak bisa menyaksikan Persija latihan karena Betul. protokol. Beberapa klub mensiasati hal ini. Gitu. Jadi selebihnya semua standar lah dengan kontrak pelatih yang lain. Gitu. Kalau saya sih boleh sedikit menambahkan bahwa memang Persija ini tidak hanya ingin meraih prestasi instan gitu ya. Jadi kemarin kita interview pelatih, kita ngobrol mengenai visi dan misi Persija. Salah satunya adalah kita ingin membangun tim dengan jangka panjang. Jadi kalau tadi pertanyaannya berapa pertandingan terus evaluasi itu sih kita masih terlalu ini lah ya. Artinya bahwa memang kita dulu pernah melakukan kesalahan, kita jangan mengulangi itu lagi. Kita sekarang benar-benar berdiskusi itu kenapa waktunya juga agak lama. This meeting is being recorded. Nah, sehingga kita benar-benar satu visi, satu misi untuk bangun Persija dan jangka yang panjang. Nah, karena pengennya kita, Pak Panca pengennya adalah Persija ini naik level. Jadi kita tidak hanya bagus di lapangan, tapi juga di luar lapangan, secara image, secara permainan, secara dan sebagainya. Sehingga pelatih ini menjadi faktor krusial untuk menjadi bagian penting dari proyek ke depan kita itu. Nah, jadi kita pilihnya sih selama mungkin ya. Tapi kan kita juga nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi kita optimis bahwa sejauh ini Angelo Alessio adalah kandidat yang paling pas dan cocok dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Silakan. Jadi pelatih Angel tadi, dan kedua kan saya sempat melihat dari story Bapak kalau katanya masukannya dari Mas BP. Sebenarnya masukan seperti apa sih yang akhirnya meyakinkan papanya juga memilih pelatih tersebut? Jadi kalau ditanya gitu, yang saya rasain saat itu waktu Mas BP ngomong saya itu pada saat rasa yang sama pada saat saya memutuskan Coach Dirman untuk memimpin Liga 1 Kemenpora. Itu ada keyakinan ya Pak? Ya, memang banyak banyak dinamika pada saat saya memutuskan untuk memilih Coach Dirman saat itu ya. Coach Dirman ya, sampai akhirnya dipanggil Pep Guardiola. Jadi perasaan itulah yang saya dapat pada saat memilih Angelo Alessio. Atau catatan lain itu? Atau karena catatan dari Alessio sendiri? Misalkan membantu Conte gitu atau gimana? Ya tentunya kan prestasi baik dan buruknya kan kita pertimbangkan lah. Pasti kita pertimbangkan masak-masak lah semuanya. Gitu. Dan itu kan kita udah dari 5 kandidat ini yang dapat ya saya Mas BP itu dapat feel-nya itu pada saat ngobrol tadi. Selamat sore Pak Panca, Mas Bambang. Saya tidak ada Sport.com. Kalau boleh tahu, pelatih ini Angelo Alessio datang ke sini apakah seorang diri atau memang dia membawa tim? Dalam artian asisten pelatih yang akan mendampingi dia di Persija. Yang kedua,
Milih pelatih Angel tadi, dan kedua kan saya sempat melihat dari story bapak kalau katanya masukannya dari Mas BP. Sebenarnya masukan seperti apa sih yang akhirnya meyakinkan papanya juga memilih pelatih tersebut? Jadi kalau ditanya gitu, yang saya rasain saat itu waktu Mas BP ngomong saya itu pada saat rasa yang sama pada saat saya memutuskan Coach Dirman untuk memimpin Liga 1 Kemenpora. Ada keyakinan ya Pak ya? Ya, memang banyak banyak dinamika pada saat saya memutuskan untuk memilih Coach Dirman saat itu ya. Coach Dirman ya, sampai akhirnya dipanggil Pep Guardiola. Jadi perasaan itulah yang saya dapat pada saat memilih Angelo Rizzi. Atau catatan lain itu? Atau karena catatan dari Alisson sendiri? Misalkan membantu Conte gitu atau gimana? Ya tentunya kan prestasi baik dan buruknya kan kita pertimbangkan lah. Pasti kita pertimbangkan masak-masak pada semuanya, gitu. Dan itu kan kita udah dari 5 kandidat ini yang dapat ya saya Mas BP itu dapat feel-nya itu pada saat ngobrol sama dia. Selamat sore Pak Panca, Mas Bambang. Saya tidak ada Nusport.com. Kalau boleh tahu, pelatih ini Angelo Rizzi datang ke sini apakah seorang diri atau memang dia membawa tim, dalam artian asisten pelatih yang akan mendampingi dia di Persija. Yang kedua, prestasi di Liga Indonesia. Salah pada dia. Ada kandidat RK. Oh ya, ada kandidat RK. RK tadi siapa? Enggak, kan tadi disebutin siapa tadi? LM, Carlos Dunga. CR, CR. Coach Dirman. Bukan. Carlos Dunga. Carlos Dunga. Nah, kita ini nggak pernah lihat di list kita. Ada RK. Jadi mereka Salah semua. teruskan gimmick di media sosial. Iya. Itu Makanya siapa yang jangan terlalu serius main media sosial. Itu bingung nih. Itu tiap hari kayaknya. Iya. Bahkan Ngulik sampai terus ada nih. beberapa nama yang kita nggak pernah dengar Nggak sebelumnya. dengar. Tahu nggak di dalam 5 itu ada namanya RK? Apa Pak? Bukan Ridwan Kamil. RK. RK. Ronald Koeman. Masuk. Kirain Rudy Kelces Pak. Jadi gini, saya sedikit buka ya. Memang dari 5 nama itu bahkan ada nama yang luar biasa. Kalau kalian dengar kalian akan kaget kadang-kadang. Tapi tidak pernah keluar karena memang kita benar-benar merahasiakan itu. Pelatih itu pernah melatih Real Madrid, pernah melatih Tottenham Hotspur. JM. JM. Mourinho lagi. JM. No. Ya. Jadi ada pelatih yang memang sangat besar profilnya, tapi memang kita benar-benar sangat selektif ketika itu. Jadi kalau nama-nama yang selama ini berseliweran itu malah beberapa kita nggak tahu, karena lalu ada yang memang kita sempat inilah ya, cuman banyak yang meleset. Itu pinternya Pak Panca menyembunyikan rahasia. Ada lagi? Kuota pemain asing sudah lengkap ya Mas ya. Artinya udah ada Yan Mota, Marco Simic sama Roy Chan ya. Artinya ketika ada pelatih baru datang dia melihat pemain asing itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama dia, bisa nggak sih datang pemain asing baru atau gimana? Sebelum Pak Panca menjawab mengenai bisa atau tidaknya ada pemain baru, saya akan sedikit jelaskan bahwa seperti kita sampaikan tadi, proses rekrutmen pelatih ini tidak serta-merta, ada proses yang kita jalani sehingga pelatih dikasih lihat permainan Persija di Piala Presiden misalnya, Piala Menpora misalnya, apa evaluasi dia, apa kekurangan yang menurut dia, apa yang perlu ditambah dan sebagainya. Nah, berdasarkan diskusi itulah pada akhirnya kita memutuskan untuk menunjuk satu pelatih. Jadi kalau dibilang tadi apakah pelatih ini keberatan katakanlah dengan materi yang ada, seperti tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau pelatih memiliki keinginan untuk katakanlah menambah pemain, bisa jadi pemain lokal atau pemain asing, bisa jadi. Nah, apakah kita mampu menambah atau tidak? Mungkin jawab bukan saya, tapi Pak Panca. Karena yang memutuskan adalah Pak Panca. Silakan jawab. Memungkinkan nggak kita jawab ke pelatih mendatangkan pemain baru? Asing? Dia mungkin saja. Mungkin. Kita kemarin hampir. Hah? Kemarin hampir. Kemarin hampir. Kemarin kita udah hampir. Jadi mungkin, menurut saya mungkin. Tapi sekali lagi masih semua bergantung kepada pelatih. Apakah pelatih membutuhkan itu atau tidak, baik asing maupun lokal.
Rekrutmen pelatih ini tidak serta-merta, ada proses yang kita jalani sehingga pelatih dikasih lihat permainan Persija di Piala Presiden misalnya, Piala Menpora misalnya, apa evaluasi dia, apa kekurangan yang menurut dia, apa yang perlu ditambah dan sebagainya. Nah, berdasarkan diskusi itulah pada akhirnya kita memutuskan untuk menunjuk satu pelatih. Jadi kalau dibilang tadi apakah pelatih ini keberatan katakanlah dengan materi yang ada, so far tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau pelatih memiliki keinginan untuk katakanlah menambah pemain, bisa jadi pemain lokal atau pemain asing, bisa jadi. Nah, apakah kita mampu menambah atau tidak? Mungkin jawab bukan saya, tapi Pak Panca. Karena yang memutuskan adalah Pak Panca. Silakan aja. Memungkinkan nggak kita jawab pelatih mendatangkan pemain baru asing? Ya, mungkin saja. Mungkin. Kita kemarin hampir. Hah? Kemarin hampir. Kemarin juga enggak hampir. Jadi mungkin, padahal saya mungkin. Tapi sekali lagi masih semua bergantung kepada pelatih. Apakah pelatih membutuhkan itu atau tidak, baik asing maupun lokal. Tapi sejauh ini tidak ada. Tapi setelah nanti dia datang mendekati kita akan tahu. Karena seperti saya sampaikan tadi, pendapat juga masih lama sehingga kita masih banyak bisa masih banyak hal yang bisa terjadi. Tapi Pak Panca sampaikan tadi memungkinkan dan beliau memberi kepercayaan penuh pada pelatih untuk membangun tim ini. Itu yang dijamin. Ada lagi? Ini agak sulit untuk menjelaskan mengenai ini karena sampai dengan per hari ini toh belum selesai, belum diputuskan. Jadi apa yang kita sampaikan kepada pelatih adalah pelatih siap dengan apapun skema dan apapun yang akan dijalani Persija. Karena di kontraknya demikian. Jadi Persija main di kompetisi apapun dengan sistem apapun dia siap. Mengenai apa kita menyampaikan rumor, saya katakan rumor karena belum ada keputusannya. Yang sekarang terjadi, maka kita belum sampaikan. Karena jujur, kita ini adalah tim yang selalu berusaha menyampaikan pendapat berdasarkan sesuatu yang benar-benar menjadi sebuah keputusan. Nah, kemarin kita menyampaikan, liganya tanpa degradasi atau degradasi udah ribut, ternyata kita nggak tahu itu hanya rumor atau bukan beneran. Termasuk dengan sekarang ini. Jadi kita belum menyampaikan kepada pelatih kita mengenai sistemnya seperti apa. Tapi basicnya dia siap dengan apapun kondisi tim dan turnamen kompetisi yang kita akan jalani. Jangan lupa. Udah dijawab semua. Benar. Lagi? Mungkin kita menutup acara ngopi bareng Presiden Klub sore ini. Cukup aja. Pak Panca, agenda tim selanjutnya apa Pak Panca? Mungkin agenda tim setelah dengan adanya Coach Angelo ini, apakah ada rencana buat uji coba lawan klub-klub mana atau turnamen? Kan nggak ikut Piala Wali Kota Solo nih Pak, mungkin ada rencana buat ikut agenda apa, uji coba apa gitu Pak? Ya, nanti kan tunggu pelatih datang ya. Tunggu pelatih datang gabung sama pemain sama official lainnya. Nanti kita lihat keinginannya kayak apa. Nah, kalau uji coba terdekat minggu ini ada coba, tapi masih dalam level yang internal ya, karena programnya kan grafisnya kan naik, jadi dari mulai yang ringan sampai akhirnya ke sesama Liga 1. Nah, itu progresnya yang kita sedang jalani. Minggu ini ada satu kali coba untuk mengurangi kejenuhan mereka untuk latihan fisik terus tadi. Yang sebenarnya saya pengen ikut tapi nggak boleh. Jadi mereka ada coba saat minggu ini. Calon pemain baru, Pepe. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.